Untuk siaran digital ini karena masyarakat Desa Kenaman ini kan rata-rata saat ini menggunakan parabola. Parabola dengan menggunakan receiver digital itu. Rata-rata sudah menggunakan itu. Kira-kira untuk warga Desa Kenaman dari 650 kakak itu mungkin 80% sudah menggunakan semuanya parabola. Tetapi mungkin untuk set top box ya, untuk TPRI ini mungkin belum semuanya Pak. Jadi pada tahun 2017-an kalau tidak salah sudah dibagikan oleh TPRI set top box untuk Desa Kenaman mungkin kurang lebih 200-an pada waktu itu. Jadi mungkin ada yang sudah tidak berfungsi dan mungkin masih ada yang masih berfungsi. Perlu kami jelaskan bahwa memang sebelum siaran digital ini masuk ke daerah kawasan perbatasan, tentu masih memakai sistem antena biasa. Dan antena biasa ini cenderung yang kita tonton selama itu adalah siaran yang dari luar. Sebab mungkin kekuatan sinyal, gambar, terus kualitas itu yang cenderung yang dari luar itu yang lebih kuat masuk ke wilayah kawasan kita ini. Karena mengingat desa perbatasan ini dari siaran Malaysia itu lebih cenderung kuat masuknya ke daerah kita perbatasan ini dibanding dengan siaran dari dalam negeri sendiri. Yang pertama pasti kita harus tahu dulu bagaimana esensi dan manfaat dari ASO, Analog Switch Off. Salah satu program pemerintah yang akan digalakkan adalah ASO. Nah, itu salah satu usaha pemerintah untuk menanggulangi adanya blank spot, terutama di daerah-daerah perbatasan. Sehingga yang selama ini teman-teman di perbatasan karena kesulitan blank spot area untuk mencari frekuensi di UHF mereka tidak dapat, akhirnya mereka melihat yang dapat baik menggunakan parabola maupun fasilitas lainnya, mereka lebih banyak melihat dan memantau siaran dari lembaga penyiaran dari negara tetangga kita. ASO ini, Analog Switch Off ini, kita berharap ada beberapa hal. Yang pertama, blank spot atau kekosongan area yang selama ini terjadi di daerah perbatasan akan teratasi. Yang kedua, dengan penerapan digital, penerapan ASO ini di daerah perbatasan, maka ada beberapa hal yang sangat baik. Pertama, melalui STB atau set-top box itu, salah satu alat untuk membantu TV-TV yang analog bisa menerima siaran TV digital, itu ada penyetingan atau pengontrolan frekuensi, sehingga sinyal digital atau program siaran digital yang diterima oleh televisi yang menggunakan STB ini hanya pada frekuensi-frekuensi tertentu. Dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah tentunya frekuensi yang menayangkan lembaga penyiaran atau televisi dari nasional Indonesia. Yang tadinya dalam kondisi analog satu frekuensi untuk satu program siaran atau satu stasiun, sekarang satu frekuensi bisa digunakan dengan range 8 bahkan sampai 12 frekuensi. Artinya ada efisiensi dan efektivitas bandwidth frekuensi yang nantinya oleh pemerintah digunakan untuk penerapan teknologi 5G atau 5G. Itu sangat membantu. Selain itu, dengan adanya teknologi digital ini, kita melihat tagline-nya bahwa gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, dan teknologinya otomatis lebih canggih, sehingga kalau dalam kondisi normal, kondisi analog sekarang yang kita lihat banyak TV-TV yang buram, smooth, bersemut atau kabur, dengan nantinya penerapan ASO itu tidak akan kita temui, sehingga program siaran yang kita lihat akan menjadi lebih jernih, lebih bersih, dan teknologinya lebih canggih. Kalau saya melihat program pemerintah ini sangat bagus, baik dari sisi manfaat, baik dari sisi meningkatkan nasionalisme dan NKRI harga mati, maupun dari sisi kualitas dari program siaran itu sendiri. Ini kita sambut baik.
hanya ada satu saya lihat mungkin sedikit ya kelemahan bahwa teman-teman di perbatasan atau masyarakat kita di perbatasan banyak masih belum mengetahui secara optimal mengenai penerapan ASO ini, seperti apa ASO, seperti apa kelebihannya, sehingga worth it bagi mereka beralih ke situ. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi, literasi, dan secara terus-menerus dari seluruh stakeholder yang ada, baik itu lembaga penyiaran, kami sendiri KPID, unsur pemerintahan maupun stakeholder terkait. Saya rasa memang untuk mewujudkan ASO ini kita perlu sinergisitas. Kalau saat ini rata-rata masyarakat untuk Desa Kenaman menonton siaran untuk kita, siaran dari Indonesia rata-rata ya, melalui parabola. Alhamdulillah setelah masuk siaran digital ini, ya mungkin karena perkembangan zaman ini kan, alhamdulillah sebagian masyarakat sudah memiliki televisi digital masing-masing meskipun lewat parabola. Dan lewat parabola ini alhamdulillah apa yang dapat kita tonton itu lebih cenderung juga saat ini ke siaran yang ada di dalam negeri kita ini. Kalau khusus untuk antusias masyarakat, ya tentu masyarakat kita sangat antusias sekali, Pak. Sangat antusias untuk menonton televisi, karena mengingat televisi ini adalah bagian daripada sumber ilmu juga, sumber wawasan, juga sumber informasi yang kita dapat di kawasan perbatasan ini, informasi khususnya yang ada di dalam negara kita. Harapan kami masyarakat perbatasan ini, ya tentu kita berharap kepada pemerintah untuk memperkuat siaran digital terhadap masyarakat perbatasan kita ini. Jadi sehingga dari wilayah kota sampai ke desa, sampai ke pelosok negeri ini, masyarakat kita, khususnya warga negara Indonesia ini, sudah sewajibnya dapat merasakan, memiliki, dan menonton siaran TV digital atau informasi yang ada di dalam negeri kita ini. Jelas, karena pada saat-saat ini masa-masa transisi ya, analog menuju digital. Waktu itu tahun 2012, saat pembagian STB, saat itu juga analog masih sedang aktif-aktifnya. Jadi bisa dua hal. Yang pertama memang digunakan sesaat STB tersebut, tetapi pada saat itu tidak kelihatan komparasi nilai tambah dari STB itu, menggunakan STB maupun tidak, toh programnya waktu itu masih analog, sama saja. Sehingga akhirnya teman-teman atau masyarakat di daerah perbatasan, mereka melihat kurang nilai tambah dari STB itu, sehingga bisa itu akhirnya diabaikan. Itu satu. Nah yang kedua, kenapa mereka tidak bisa lagi menangkap siaran-siaran seperti siaran TVRI? Karena kita tahu sejak 1 Januari tahun 2022 ya, itu TVRI merupakan salah satu pionir yang menerapkan ASO. Artinya seluruh program siaran TVRI dilakukan secara digital. Nah, teman-teman di perbatasan yang notabene masih menggunakan TV analog, karena sejak 2016 itu masih analog, dan lupa atau tidak lagi menggunakan STB, otomatis mereka tidak bisa menangkap siaran TV digital, dalam hal ini TVRI, sehingga mereka hanya menonton siaran TV-TV yang masih menggunakan teknologi analog. Itu menjadi salah satu penyebab. Nah, salah satu solusi dan alternatif solusi yang digunakan adalah perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara simultan dan terus-menerus, terutama sekali memberikan pengetahuan, memberikan literasi ke masyarakat perbatasan, pentingnya untuk beralih ke analog, apa manfaatnya, serta
Di situ bisa dilakukan informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai beberapa hal yang sifatnya meningkatkan nasionalisme dari teman-teman di perbatasan. Demikian. Saya lihat minimal 3 hal yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama pasti kata kuncinya sosialis dan literasi. Itu perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder termasuk lembaga penyiaran, termasuk juga TVRI, kami sebagai regulator penyiaran, KPID, teman-teman Balmon sebagai perpanjangan tangan Kemkominfo, Diskominfo, dan seluruh stakeholder. Jadi yang pertama memang harus lebih masif melakukan sosialisasi. Yang kedua terkait dengan penggunaan, contohnya tadi TV kabel atau penggunaan parabola. Kami dari KPID sendiri sudah beberapa waktu ini menggulirkan wacana perlu dan pentingnya penerapan Perda penyiaran di Kalbar. Ada beberapa manfaat atau added value dari Perda penyiaran itu. Yang satu pastinya tentang penyerapan SDM. Dengan adanya Perda penyiaran, kita akan melindungi awak media sekaligus juga menjamin untuk penggunaan SDM-nya menggunakan SDM lokal. Apa nilai tambah dari situ? Dengan menggunakan SDM lokal, maka konten-konten kreatif lokal akan lebih optimal dilakukan karena para insan penyiarannya itu sendiri orang Kalbar dengan sendirinya lebih dalam mengetahui seluk-beluknya. Itu yang pertama pasti perlu adanya sosialisasi Perda penyiaran ini. Yang kedua, dengan adanya Perda penyiaran ini akan bisa dibuat regulasi. Contohnya seperti TV kabel atau yang kita sering bilang sekarang TV-TV yang ada di daerah itu perlu dilakukan regulasi apa kewajiban dan konsekuensi mereka melakukan siaran di Kalbar. Itu juga bisa menghasilkan salah satu nilai tambahnya adalah peningkatan PAD dari Provinsi Kalbar sendiri, termasuk juga dikunci atau ditekanin bahwa sekalipun TV kabel, dia harus memenuhi kewajibannya untuk menampilkan 10% dari jam tayangnya untuk program lokal. Dengan demikian baik TV-TV yang ada SSJ maupun TV-TV lokal, maupun TV-TV berjaringan maupun TV-TV kabel seperti itu, semua akan bekerja sama menampilkan program-program lokal Kalbar sehingga khasana potensi kearifan lokal Kalbar bisa diangkat ke pentas nasional bahkan dunia. Selain itu dengan adanya Perda penyiaran kita bisa lebih lagi menekankan bahwa jam tayang atau peluncuran program siaran lokal itu ditetapkan di prime time. Selain itu contohnya daerah apa yang sudah menggunakannya? Salah satunya daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta salah satu contoh penerapannya selain dalam prime time, mereka bahkan menerapkan ada jam-jam tertentu menggunakan bahasa lokal Yogyakarta. Jadi artinya Perda ini penting selain untuk kepentingan penyiaran sendiri juga untuk regulasi sehingga dari sisi polisi atau kebijakan pemerintah bisa lebih memanage bagaimana insan penyiaran itu sekaligus juga menimbulkan nilai tambah berupa adanya penambahan PAD dengan asumsi sederhana misalnya adanya pajak yang diwajibkan kepada TV kabel dengan persentasi jumlah pelanggan mereka. Nah itu kalau kita hitung-hitung kan lumayan banyak. Misalnya satu kabupaten bisa 4.000. Dikalikan dengan harga sekarang misalnya 4.000 kali 60.000. Dalam satu bulan TV kabel itu bisa memperoleh income berapa? Dikalikan dengan perluasan, ekspansinya berapa kabupaten. Nah bagaimana kalau itu ada persentasinya untuk PAD? Itu akan sangat membantu pemerintah provinsi untuk mengembangkan potensi dengan adanya tambahan PAD. Demikian salah satunya. Perlu adanya kebijakan dan goodwill dari pemerintah. Satu hal yang penting bahwa penyiaran itu penting. Kalau kita fokus pada pentingnya regulasi di bidang penyiaran, maka kita akan bisa melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang. Karena semua informasi itu pada dasarnya akan disampaikan melalui bidang penyiaran. Itu kenapa sangat penting kami berharap rekan-rekan dari legislator maupun eksekutif dalam hal ini yang menonton siaran ini kiranya bisa mendukung
dan kita bisa sama-sama bersinergi untuk mewujudkan perda penyiaran bagi Kalimantan Barat. Demikian. Saya waktu itu pakai TV yang pakai box itu, tabung ya waktu itu. Jadi cukup lama pakai TV itu kan. Ini TV yang baru sekarang ini kan baru kurang lebih 1 tahun saya pakai gitu. Ya, TV digital itu baru 1 tahun ini. Di bawah tahun 2000-an. TV Malaysia yang kebanyakan. Ya kalau ada pun yang punya antena itu paling sekali-sekali lah sebelum ada bantuan dari TPRI itu ya TV TPRI aja, TPRI pusat. Oh TPRI lain dan apa, cuma TPRI aja yang dapat waktu itu. Itu selain TV Malaysia loh. Ya bagaimana ya, ya namanya kita ya nama TPRI namanya ya. Ya pasti senang lah. Karena itu salah satu channel kita kan gitu. Ya senang lah. Ya mudah-mudahan TPRI ini dengan adanya siaran TPRI ini banyak program-program yang disukai lah gitulah. Mudah-mudahan seperti itu aja gitu. Baik, sebelum mendapat STB pembagian dari TVRI, dulunya untuk menerima siaran TVRI dari Kalimantan Barat paling susah sekali. Karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, jadi susah untuk menyaksikan acara TVRI Kalimantan Barat maupun TVRI Pusat. Setelah mendapatkan STB dari TVRI, semenjak itulah bisa menerima acara yang bagus-bagus, termasuk spot olahraga, terutama pada saat pergelaran bulu tangkis itu bisa ditonton semua gitu, Pak. Waktu pembagian tuh hanya terbatas pembagian STB-nya dulu, Pak. Jadi tidak merata orang mendapat STB tadi itu, Pak. Makanya tidak bisa menyaksikan acara TVRI itu. Sangat penting sekali Pak untuk acara TVRI karena untuk mendengarkan berita masalah pertanian maupun berita-berita dari Jakarta itu biar mudah terserap oleh masyarakat daerah perbatasan gitu Pak. Baik, kalau untuk STB sendiri, itu sebenarnya sudah ada komitmen pemerintah dalam hal ini melalui Kemkominfo, Kementerian Kominfo, bahwa akan ada pembagian STB tentunya bagi masyarakat yang mempunyai standar tertentu dengan list yang diperoleh dari instansi yang punya kapasitas untuk memberikannya. Sehingga dengan adanya list ini, maka Kemkominfo memberikan mandat kepada para pemegang MOX supaya menyalurkan dan mendistribusikan STB ini. Nah, untuk Kalimantan Barat sendiri ada 3 wilayah, zona 1 namanya, yang akan dilakukan penerapan ASO. Yang pertama Pontianak, yang kedua daerah Kuburaya, dan daerah yang ketiga adalah Mempawah. Adapun pemegang MOX yang sudah bekerja sama dan ditunjuk oleh Kemkominfo yang menaungi wilayah Kalimantan Barat ini juga ada 3. Yang pertama TVRI, yang kedua Trans, dan yang ketiga MTEK atau SCTP Group. Nah, 3 pemegang MOX ini mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan STB-nya sendiri. Itu pertama kalau kita ngomong tentang STB. Nah, terkait dengan yang antena memang sampai sekarang belum ada program pemerintah untuk pembagian antena atau bantuan antena. Tapi jika kami dari KPID sendiri melihat perlu adanya sosialisasi dan sinergisitas terutama dengan pihak pemerintah dalam hal ini Diskominfo maupun Kemkominfo bahwa memang di akar rumput atau di daerah ada kesulitan lain selain STB jadi antena. Nah, apakah nanti itu menjadi wacana ada bantuan atau tidak, setidaknya kita memberikan literasi ke masyarakat
mereka untuk menangkap sinyal digital program siaran digital ini. Jika masih menggunakan televisi atau device atau perangkat yang lama, mereka harus salah satu syarat mutlaknya harus menggunakan STB dulu. Untuk masyarakat yang perekonomiannya sedikit di bawah itu ada bantuan dari pemerintah untuk pembagian STB. Kalau masyarakat menengah dan ke atas itu tidak diberikan bantuan karena kita tahu range harga STB itu sendiri dari mulai kisaran 200 sampai sekitar 450.000. Jadi masih bisa terjangkau untuk kalangan menengah ke atas. Nah, kalau untuk pemaparan walaupun sudah beli STB, kalau antenanya masih belum mendukung atau belum representatif, maka akan mempengaruhi juga daya tangkap sekaligus kualitas. Itu secara bertahap akan seluruh pihak ya, termasuk kami juga akan dilakukan sosialisasi dan literasi ke masyarakat, sehingga masyarakat selain mengetahui adanya ASO ini, mereka juga tahu beberapa syarat-syarat perangkat yang digunakan untuk memperoleh siaran ini, termasuk adanya STB, TV analog, dan dukungan dari antena. Jadi demikian. Jadi yang pertama pasti kita selalu berikan literasi dan sosialisasi. Yang kedua itu bisa menjadi bahan masukan kita bahwa kesulitan masyarakat di akar rumput itu kita akan coba diskusikan dengan stakeholder terkait untuk jadi bahan pertimbangan tindak lanjut berikutnya. Terkait dengan adanya program pemerintah supaya masyarakat menggunakan TV digital, artinya harapan kami pertama pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami dari pemerintah Desa Kenaman siap untuk membantu untuk mensosialisasikan penggunaan TV digital ini. Kalau sepengetahuan kami masih ada sebagian masyarakat yang masih suka menonton siaran Malaysia, ada TV 1 atau 2 atau 3. Tetapi kalau secara umum artinya rata-rata sudah menggunakan siaran Indonesia, siaran yang dari dalam negeri. Melalui parabola, receiver. Saya pikir sosialisasi penting, apalagi kalau misalnya pemerintah punya program TV digitalisasi, terutama melalui TVRI ini. Saya pikir ini wajib kita sampaikan, wajib juga kita dukung, sehingga baik masyarakat perbatasan yang ada di kota sampai ke pelosok negeri itu dapat menyaksikan, dapat merasakan informasi televisi, informasi nasional yang dapat mereka tonton, dapat mereka lihat dan menjadi bagian pengerat rasa nasionalisme kita. Ya harapan saya sih mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu nyetel-nyetel, banyak mereka-mereka yang sudah pakai digital TV ini, ya kan? Ya mungkin lebih mudah lah. Sosialisasinya itu mungkin kan disosialisasi untuk memudahkan masyarakat itu mencari program itu. Menurut saya itu seperti itu barangkali. Mudah-mudahan TVRI ini ya menjadi yang terdepan lah selain TV nasional yang lain itu, karena itu kan TV pemerintah kan, itu yang harapan kita yang terbaik lah. Itu harusnya seperti itu gitu. Jangan kalah dengan TV nasional yang lain. Itu harapan kita sebagai masyarakat itu seperti itu. Harapan saya untuk mewakili warga daerah perbatasan, semoga warga di Kalimantan Barat, khususnya daerah perbatasan ini dapat pembagian STB per orang atau per rumah gitu Pak, biar bisa menyaksikan acara TVRI. Saya pikir untuk melakukan itu, harapan kita ke depan kepada pemerintah agar masyarakat kita di setiap pelosok negeri itu dapat, ya tentu nanti harapan kita agar pemerintah ini dapat melakukan program TV digital rakyat perbatasan begitu. Nah, jadi harapan kita nanti setiap rumah yang ada di perbatasan ini dapat merasakan. Kami dari KPID merasa sangat penting perlunya ASO atau digitalisasi di daerah perbatasan. Ada beberapa poin. Yang pertama pasti untuk mengatasi permasalahan blank spot.
yang selama ini masyarakat tidak bisa menerima program siaran. Dengan penerapan ASO ini, maka masyarakat di daerah perbatasan khususnya akan bisa menerima informasi secara lebih komprehensif dan bisa mengetahui perkembangan khususnya di wilayah Kalbar dari semua aspek. Yang kedua pentingnya penerapan digitalisasi ini ialah dengan adanya penerapan digitalisasi melalui pengaturan di set-top box, maka kita akan bisa meng-counter atau menghambat atau membatasi disrupsi atau terjangan siaran atau program siaran TV-TV asing, dalam hal ini negeri tetangga yang selama ini mendominasi selama kita mengalami blank spot. Jadi kita bisa meng-counter back itu dengan kita menerapkan siaran digital, juga penerapan STB, sehingga dalam penggunaan device tersebut siaran-siaran TV asing yang tidak termasuk dalam settingan atau pengaturan di STB ini maka tidak akan bisa ditangkap di perangkat yang menggunakan STB. Otomatis dengan demikian apa yang kita harapkan? Dengan demikian kita harapkan masyarakat di perbatasan akan semakin bisa meningkatkan NKRI harga mati dan rasa nasionalismenya. Tentunya tidak cukup hanya di situ. Kita perlu adanya sosialisasi, dukungan kebijakan, dan perhatian dari seluruh stakeholder. Bidang penyiaran, khususnya digitalisasi, penting bagi masyarakat Kalbar karena kita bisa membangun masyarakat Kalbar ini melalui bidang penyiaran. Informasi yang penting akan bisa lebih efektif sampai kepada masyarakat jika penyiarannya dilakukan dengan program siaran yang berkualitas. Salam literasi.